Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagia di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita masuk ke video intermezzo interdimensional zodiak. Ada energi zodiak apa sih yang mungkin bisa terlihat di pembacaan kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Intermezzo interdimensional zodiak. Ada energi zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita ya sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk energi zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia yang terhubung di dalam sebuah hubungan percintaan dengan sahabat kebahagiaan. Ada energi apa? Ada informasi apa yang bisa kita lihat bersama-sama? Oke, kita akan cek untuk zodiaknya. Yang pertama adalah Leo. Lalu selanjutnya di sini adalah Pisces. Selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu ada Taurus. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Ada Capricorn dan yang terakhir di sini adalah Libra. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Saat bagian ada informasi apa yang mungkin bisa kita dapatkan? Leo, Pisces, Scorpio, Taurus, Gemini, Libra, Capricorn. Ini adalah zodiak-zodiak yang muncul di pembacaan kita. Seperti apa energinya kita akan cek ya. Oke. Kevin sambil tarik dulu untuk energinya. Untuk zodiak-zodiak ini ada informasi apa yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan seseorang. Seseorang dengan zodiak Leo, Pisces, Scorpio, Taurus, Gemini, Libra, Capricorn. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir ya soal kebahagiaan. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita akan cek untuk zodiaknya, energinya seperti apa. Apakah ada informasi yang berkesan untuk sahabat kebahagiaan atau justru ada rambu-rambu mungkin? Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah Ahli Nujum, sahabat kebahagiaan. Ahli Nujum ini bukan sesuatu hal yang sifatnya adalah negatif ya, sahabat kebahagiaan. Kartu Ahli Nujum ini kalau di dalam setelan kartu tarot tradisional namanya adalah The High Priestess, tentang sebuah rahasia. Seseorang yang memiliki sebuah rahasia emosional terpendam kepada sahabat kebahagiaan ternyata memang akan mengungkapkan apa yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan. Simbolnya adalah Nyi Dasimah dengan versi tercantiknya. Dia seperti sedang berdoa, dia seperti sedang berafirmasi di sini. Ada seseorang yang mungkin sangat dekat dengan sahabat kebahagiaan, tapi kamu belum tahu tentang apa isi hatinya dia. Apakah dia benar serius sama kamu? Apakah dia benar suka sama kamu? Tapi yang jelas orang ini memiliki perasaan dan emosional yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan. Bukan hanya suka saja, tapi dia adalah orang yang benar-benar bisa mendoakan kebaikan-kebaikan dari sahabat kebahagiaan. Dia adalah orang yang selama ini mungkin mensupport kamu. Dia adalah selama ini orang yang memang dekat dengan sahabat kebahagiaan. Mungkin statusnya untuk saat ini baru TTM-an, atau mungkin juga memang sudah ngejalin hubungan spesial dengan sahabat kebahagiaan. Dari matanya dia itu nggak bisa dibohongin sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya adalah tipikal orang yang setia, tipikal orang yang baik, tipikal orang yang memang mau mendengarkan walaupun terkesan kaku. Tapi sejatinya dia adalah seseorang yang tulus. Ketika mencintai kamu atau ketika berhadapan dengan sahabat kebahagiaan, dia memberikan sebuah ketulusan perasaannya kepada kamu. Dan Kevin melihat bahwa
hubungan kamu sama diri dia mungkin ada kaitannya juga dengan proses menuju cinta secara spiritual, atau mungkin juga memang terkait dengan hubungan cinta secara spiritual. Karena Kevin melihat energi dalam doanya dia ke kamu itu kuat banget. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api kedua. Saat kebahagiaan, orang ini memandang hubungan ini bukan hanya sekedar hubungan emosional saja, tapi dia memandang bahwa hubungan kita adalah kolaborasi untuk menciptakan sebuah semangat. Bisa dibilang ini mungkin bukan hanya kekasih sih ya, sahabat kebahagiaan yang muncul zodiak ini bukan hanya kekasih, mungkin sahabat, mungkin teman dekat, atau mungkin juga ya memang dia adalah orang yang benar-benar bisa memahami kamu, mensupport kamu, dan mau mendengarkan sahabat kebahagiaan. Ya, orang ini akan semakin melekat dengan kamu dan mengakui perasaannya bahwa dia punya ketertarikan secara emosional kepada sahabat kebahagiaan. Elemennya adalah api. Api mengindikasi tentang gairah. Ya, kita tahu ya, yang namanya gairah itu adalah simbol dari kekuatan, simbol dari ketertarikan satu sama lain. Ketika orang ini memiliki sebuah ketertarikan sama sahabat kebahagiaan, artinya orang ini memiliki sebuah semangat, memiliki sebuah perasaan-perasaan yang mungkin ada kaitannya juga ketika bersama, hati kalian atau suasananya itu semakin menguatkan. Karena ada kalanya saat bagian kita ketemu sama orang tapi kayaknya tuh males banget ya, males banget untuk ngapa-ngapain karena tidak ada sebuah gairah atau keterikatan. Dan di sini Kevin melihat dia kalau ketemu sama kamu, hawanya tuh semangat, hawanya tuh pengen ngobrol lebih lama lagi dengan sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat bahwa orang ini memang tipikal orang yang lurus-lurus saja sih sahabat kebahagiaan. Dia bukan tipikal orang yang istilahnya adalah ketemu sama kamu mau macam-macam atau apa, enggak sih. Karena kartu pertama di kartu ahli nujum mengindikasi tentang dia adalah orang yang benar-benar jujur, orang-orang yang mendoakan kamu dan tulus. Meskipun tanpa banyak kata dalam ranah perasaan emosional, tapi dia kalau ngobrol banyak hal sama kamu itu mengasihkan sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan, orang ini memiliki perasaan dan ikatan emosional yang mendalam kepada kamu. Kartunya adalah kekasih. Kekasih atau di dalam setelan kartu tarot tradisional, kartu namanya adalah The Lover. Dimana kekasih ini indikasi terkuatnya adalah ada cinta di dalam benaknya dia. Sampai kapanpun dia tidak keberatan dengan status, yang penting aku sama kamu masih tetap berjalan. Intinya itu. Cinta itu bahasanya luas ya sahabat kebahagiaan. Cinta kepada kekasih, cinta kepada anak, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada teman-teman kita atau sahabat kita. Dan dia memiliki bahasa cinta yang universal, sehingga dia tuh nggak keberatan kamu mau seperti apa, kamu mau jadi apa, dan kamu mau bagaimana. Dia nggak pernah keberatan akan hal itu. Karena bagi diri dia, yang penting aku nyaman sama kamu, yang penting komunikasi kita baik, yang penting aku masih bisa menghargai kamu dan kamu masih menerima aku di sini. Ini adalah kekuatan cinta yang cukup dewasa sih dari sudut pandangnya dia. Dan Kevin melihat bahwa dia akan semakin melekat dan mengakui apa yang dia rasakan kepada kamu dengan kejujuran ini. Tapi dia nggak keberatan mau statusnya apa, mau kamu anggap aku apa, mau teman atau apa, nggak masalah. Yang penting aku bisa bersama dengan kamu untuk saling mensupport satu sama lain. Apakah dia orang lama atau orang baru? Kedua-duanya ini masuk ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin mengindikasi ada angka 22 dan 6. 226 ini adalah kode yang mungkin berkaitan dari energi kalian. Angka 2 itu memiliki makna tentang kolaborasi. Ahli nujum ini angkanya 2, api kedua artinya adalah angkanya dan adalah 2. Dan kartu kekasih itu angkanya adalah 6, 226. Dan 2 itu memang identik dengan kolaborasi, identik dengan kebersamaan. Dan 6 itu identik dengan perjalanan. Orang ini memang asik sih kolaborasi sama kamu dan ngikutin aja perjalanan kita. Walaupun terkadang rumit atau apa, dia nggak masalah sih. Karena suasana hatinya dia untuk saat ini adalah senang dengan kamu atau nyaman dengan kamu. Nikmatin aja saat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu bulan. Saat kebahagiaan, bulan itu di dalam kartu tarot memiliki makna tentang emosional dan juga ketakutan. Ya. Kenapa dia tidak pernah mengungkapkan perasaan dan kejujuran hatinya dia kepada kamu? Karena dia takut kamu mungkin gak nyaman kalau dia ngungkapin atau bilang tentang perasaan. Makanya orang ini ya tetap aja berada di kondisi seperti ini sama kamu. Karena dia gak keberatan, kamu mau nganggap aku apa,
nggak masalah. Yang penting kamu jangan anggap aku adalah orang yang paling kamu benci, karena aku nggak mau dibenci sama kamu. Dan dia takut banget kalau kamu benci dia. Makanya dia berupaya untuk beretika baik kepada saat kebahagiaan. Karena Kevin lihat orang ini juga tipikal orang yang menghormati dan juga menghargai. Entah kamu laki-laki, entah kamu perempuan, orang ini menghargai kamu sih saat kebahagiaan. Dan dia juga bukan tipikal orang yang memandang fisik, harus tampan, harus cantik, harus putih, harus bersih, harus hijau atau apa. Enggak sih saat kebahagiaan. Karena dia melihat segala sesuatunya yang berkaitan di dalam sebuah hubungan itu adalah sebuah kenyamanan. Dan dia memang nyaman sama kamu. Dia nyaman secara emosional, dia nyaman sama kamu. Kalau hawanya nggak nyaman, pasti nggak akan pernah bisa bertahan ya saat kebahagiaan. Dan paling banyak ini mungkin adalah energi TTM sih, TTM teman tapi M-nya apa nih? Tapi bukan teman tapi mesum ya. Karena kayak lihat di sini orangnya lempeng-lempeng aja. Dia bukan tipe orang yang mesum atau tipe orang yang nggak sopan ya. Bukan sih saat bagian. Kartu pertama itu udah mengindikasi indikasi yang sangat positif ya. Karena ahli nujum ini adalah seseorang yang memang memiliki kemampuan spiritual atau kemampuan supranatural, tapi dia memanfaatkan kemampuannya ke hal-hal yang lebih positif saat kebahagiaan. Dan di kartu bulan di sini juga mengindikasi bahwa orang ini memang punya siklusnya sendiri. Kadang bisa datang ke kamu kapanpun, kadang juga hilang kapanpun, hilang timbul. Tapi kamu nggak keberatan dia mau hadir mau enggak, kamu nggak keberatan karena kamu tahu tentang kesibukannya dia, rutinitasnya dia, sehingga hubungannya udah aman-aman aja. Dan ini yang membuat kamu sama dia tuh awet, perjalanan kamu sama dia awet, jarang berantem sih. Karena kami lihat di sini tidak ada kartu yang memiliki makna tentang pertengkaran. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu kebangkitan. Saat kebahagiaan, orang ini akan lebih bangkit lagi untuk memahami kamu dan akan melekat kepada diri saat kebahagiaan, dan dia mengakui apa yang dia rasakan kepada kamu. Orang ini akan tumbuh dengan kamu. Dia akan tumbuh dengan saat kebahagiaan. Tumbuh dalam artian ya segala sesuatunya itu, kita kalau misalkan ketemu sama orang itu, apakah orang itu mempengaruhi kita untuk berkembang atau enggak? Apakah justru kita ketemu sama orangnya itu bikin kita tuh down atau enggak? Di sini kamu sama dia tuh bangkit. Artinya kamu sama dia memiliki momen di mana saling bisa mensupport satu sama lain. Artinya bangkit bareng, maju bareng. Boleh dibilang partner mungkin. Ini adalah soul partner. Karena terhubung di dalam sebuah koneksi semacam ini tuh banyak ya. Ada soul partner, ada soulmate, ada twin flame. Dan ini adalah soul partner kamu yang membuat kamu itu akan bangkit secara bersama. Kebangkitan secara bersama di sini mendukung segala bentuk hal positif yang mungkin ada di diri saat kebahagiaan, entah itu kreativitas, entah itu pekerjaan, entah itu masalah emosional atau apa. Dan orang ini juga enak atau asik untuk diajak ngobrol, untuk sekedar curhat atau apa, asik. Karena mungkin dia adalah tipe orang yang solutif ya saat kebahagiaan, dan segala hal yang berkaitan dari obrolan kamu dia menyematkan di dalam doa. Jadi kalau misalnya ngobrol sama dia nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi langsung didoain loh saat kebahagiaan. Mending punya koneksi semacam ini. Kalau kita curhat, kita punya permasalahan apa, dan setelahnya dia mendoakan meskipun dalam batin, atau mungkin juga doakan kamu secara langsung. Yang jelas ini adalah tipe orang yang tulus, yang benar-benar ingin kamu itu bangkit, kamu itu maju. Karena dia nggak ada rasa iri, nggak ada rasa kita saingan atau apa, nggak ada. Ini adalah soul partner kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu udara keempat dan ada kartu kesederhanaan. Kartu kesederhanaan mengindikasi bahwa orang ini sederhana. Orang ini memang nggak terlalu banyak neko-neko, aneh atau apa, enggak soal bagian. Tetap stabil dan tetap seimbang, dan tipikal orang yang cukup ramah, tipikal orang yang santun, tipikal orang yang memang kalau kamu deket sama dia tuh bawaannya tuh tenang, soal kebahagiaan. Dan dia tipikal orang yang memang spiritualis ya. Artinya dia tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, dan dia paham bagaimana menyikapi segala hal dengan kesederhanaan itu. Mungkin kamu sempat suka sama dia, kamu kayak ada rasa ketertarikan sama dia, tapi kamu berpikir bahwa ya kita menjadi hubungan semacam ini nggak masalah sih, mau statusnya apa, yang penting kita bisa tetap ngejalanin aja. Dan Kevin melihat kesederhanaan inilah yang membuat kamu tuh nyaman. Karena di sini kartunya adalah udara keempat. Udara keempat itu memiliki makna tentang kenyamanan.
ada sebuah kenyamanan, ada sebuah kesederhanaan. Artinya ini adalah hubungan-hubungan yang tidak melampaui batasan ya sobat kebahagiaan. Tidak melampaui batasan berarti berada di taraf hubungan yang sehat. Cukup positif dan cukup menarik saat kebahagiaan, dan Kevin doakan mudah-mudahan koneksi kamu dengan diri dia tetap awet, tetap berjalan berdampingan satu sama lain, sehingga kalian bisa mendapatkan hal positif terutama dari kebangkitan kamu, entah kebangkitan secara spiritual, emosional, pikiran, atau mungkin juga kesuksesan. Karena dia bisa sukses bareng kamu, dia bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya adalah keberhasilan, sukses, pencapaian bersama-sama. Dia nggak keberatan sih sahabat kebahagiaan dengan statusnya apa dan apa, karena ini benar-benar soul partner sejati kamu yang bisa menemani kamu sampai kapanpun. Oke. Positif energi, Kevin claim energinya ini untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin terhubung kepada zodiak Leo, Pisces, Scorpio, Taurus, Gemini, Libra, Capricorn, dan mungkin juga untuk zodiak lain ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Madai Masyo.